Jadi, persyaratan yang perlu diketahui untuk mendapatkan BLT atau bantuan subsidi upah guru honorer adalah Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman udah selalu stay tune di channel ini. Dan teman-teman, pada video kali ini saya akan bahas mengenai BLT untuk guru honorer, di mana banyak banget yang menanyakan pada video sebelumnya, Kak, gimana cara daftar atau cara ngecek atau syaratnya apa aja untuk penerima BLT guru honorer. Dan teman-teman, saya sudah dapat info lengkapnya dari Tribun. Jadi saya akan bahas mengenai syaratnya, kemudian cara daftar, lalu cara ngeceknya, dan mekanisme seperti apa, teman-teman. Dan seperti biasa, kita mulai. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, nyalakan lonceng, agar tidak ketinggalan info-info terupdate seputar bantuan pemerintah, dan juga program prakerja, dan juga yang penting lainnya, teman-teman. Dan juga silahkan bantu like, dan juga komen di video ini. Thank you ya. Oke, teman, jadi langsung aja nih. Jadi ini infonya dari Tribun, teman-teman. Jadi dia menjelaskan bagaimana mekanismenya untuk mendapatkan bantuan BLT guru honorer, teman-teman, yang nilainya itu ada 2,4 juta di subsidi dari BPJS juga. Jadi saya akan screen record, tapi buat teman-teman, kenapa screen record? Jadi ini adalah membuktikan kalau saya tuh ngomong berdasarkan data, jadi nggak cuma asumsi atau mungkin karangan. Jadi silahkan kalian nikmati walaupun saya sambil membaca, teman. Jadi saya sharing, gitu, teman, juga nggak harus selalu untuk membaca untuk berita ini. Dan seperti biasa, link berita juga saya berikan di deskripsi di bawah, teman-teman. Oke, kita akan langsung screen record di sini ya. Oke, sudah ya. Jadi dari Tribun, teman-teman, untuk loginnya kalian bisa ngecek itu nanti di info.gtk.kemdikbud.go.id dan update bagaimana cara dapat BLT dan syarat dan cara cek penerima BLT guru honorer. Nah, jadi kalau gimana untuk guru honorer Indonesia ya akan dapatkan subsidi BSU, bantuan subsidi upah atau BLT, teman-teman, untuk guru honorer sekarang. Nah, akhirnya dari Menteri Menaker juga menginfokan karena adanya sisa dari bantuan subsidi gaji, teman, yang sebelumnya itu dianggarkan untuk 15,72 juta pekerja, namun yang terserap hanya 12,4 juta, teman-teman. Jadi ada sisa data yang cukup banyak, itu sekitar hampir 3 juta lebih, teman-teman. Inilah yang mendasari dana ini, sisanya ini rencananya digunakan untuk memberikan bantuan atau mungkin BSU untuk guru honorer, karena desa perlu, karena mereka yang banyak masih belum melakukan bantuan, teman-teman. Karena mereka bukan PNS atau mungkin ASN, dan mereka juga bukan karyawan swasta. Jadi ada gap dan ada kekosongan untuk bantuan untuk para guru honorer. Jadi guru honorer juga kesempatan juga di sini menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman. Jadi anggap sebagai ini ya momentum ini. Jadi selain mereka juga bantuan, mereka juga akan diberikan kesempatan untuk mengikuti menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang juga cukup bermanfaat buat mereka, teman-teman. Jadi di sini ya saya jelaskan sedikit. Saya kira ini momentum untuk memperluas kesertaan guru honorer atau guru lainnya untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Pada prinsipnya kami berharap semakin banyak manfaat bisa dirasakan masyarakat yang terdampak COVID-19. Namun hingga saat ini menurut IDA, BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan validasi data. Begitu kami pastikan rekening itu benar-benar tidak aktif, selanjutnya kami kembalikan ke kas negara. Tentu masih ada kesempatan ke Pak Agus di BPJS Ketenagakerjaan untuk menyerahkan data rekeningnya melalui verifikasi data, kata Ida Poziah dikutip tribun.com. Jadi ini adalah rekening yang masih untuk pekerja swasta yang gaji di bawah 5 juta. Jadi ini masih verifikasi daftar terakhir. Jadi masih dicek validasinya apakah emang benar-benar udah datanya nggak valid dan nomor rekening nggak aktif. Baru dipastikan untuk dikembalikan ke kas negara dan nanti rencananya akan digunakan untuk BLT atau BSU untuk guru honorer, teman-teman. Nah, jadi persyaratan yang perlu diketahui untuk mendapatkan BLT atau bantuan subsidi upah guru honorer adalah 1. Terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDIKT per akhir Juni 2020. Bantuan subsidi upah BSU diberikan kepada guru honorer
dan PTK non-PNS lainnya yang belum mendapatkan subsidi upah dari program pemerintah. Yang dimaksud adalah subsidi gaji untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, PTK yang akan mendapatkan BLT adalah yang gajinya di bawah 5 juta. PTK tidak masuk dalam program Kartu Prakerja dan Banpres UMKM. Jadi buat guru honorer yang sudah program prakerja ataupun Banpres UMKM itu dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan ini teman-teman. Jadi emang nggak bisa double ya untuk bantuannya ya. Kita bisa maklumin kok. Apalagi ini sama 2,4 juta juga. Kemudian yang kelima, pengajar juga harus secara tercatat aktif mengajar pada semester 1 2020-2021 pada Sistem Informasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Simpatika Kemenak. Untuk mengecek, Anda bisa login di info.gtk.kemendikbud.go.id teman-teman. Situs resmi ini milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud. Oke, lalu teman-teman itu sih, lalu info GTK adalah info validasi data guru yang fungsinya hanya untuk membantu guru menampilkan data dari sekolah. Apabila ada kesalahan data, proses diperbaikannya melalui aplikasi Dapodik di sekolah masing-masing. Jadi sekolah yang bisa mengakses untuk aplikasi Dapodik ini teman ya. Untuk membuat info GTK, gunakan akun PTK yang sudah diverifikasi. Pastikan menggunakan email yang aktif, tidak diperkenankan menggunakan email orang lain. Pengaturan ulang akan dapat melalui manajemen Dapodik. Setelah Anda masuk di laman info GTK Kemendikbud, apabila ada tampilan tabulasi di bagian paling bawah tertulis pembayaran insentif guru, bukan PNS. Nanti kita buka coba ya teman ya untuk website-nya ya. Jadi jika masuk daftar calon penerima, maka tampilan akan seperti ini. Dalam daftar tersebut tercantum nama bank penyalur misalnya BRI, tetapi dalam tabel tersebut belum ada nama cabang bank yang dan nominalnya belum tertera. Berita gembira ialah SK yang sudah terbit berupa data SK tunjangan insentif selama 12 bulan pencairan. Apabila menerima tampilan tabulasi seperti di atas, Anda tidak perlu cemas. Yang perlu Anda lakukan ialah menunggu 1 hingga 1 minggu serta mengecek berkala karena tabulasi ini baru diupdate pada 27 Oktober 2020 malam. Jadi baru banget nih ya, jadi sekitar baru 4 hari. Dikabarkan saat ini Kementerian Ketenagakerjaan terus memperbarui pengantrian data nama calon penerima BLT tersebut. Jadi ini memang masih belum direalisasikan. Jadi mereka persiapan data ya, mereka masih memastikan dulu untuk untuk penerima bantuan upah untuk karyawan swastanya dipastikan sudah segitu aja, jadi nggak tambah lagi itu karena datanya sudah tidak lengkap atau mungkin sudah tidak berhak untuk dapat bantuan tersebut, baru akan dikeluarkan kas negara, kemudian dana itu akan disalurkan untuk bantuan guru honorer. Jadi buat teman-teman yang guru honorer, silahkan kalian cek juga teman-teman di sini. Kita coba buka dulu ya di aplikasinya ini di websitenya. Tunggu, saya akan coba buka teman-teman. Dan teman-teman setelah saya coba buka itu masih belum bisa ya untuk linknya ya. Jadi info.gtk.kemdikbud.go.id. Jadi ini teman info.gtk.kemdikbud itu nggak bisa. Tapi kalau kita hilangin GTK-nya itu bisa teman-teman. Jadi mungkin linknya juga belum siap ya. Jadi kita coba tunggu teman. Jadi kalau di Kemdikbud ini yang muncul. Jadi ada daftar sign in. Jadi ini juga bisa login untuk guru-guru yang sudah emang punya akunnya teman-teman. Kita tunggu aja untuk update-nya dan saya pun juga akan update mengenai bantuan ini. Jadi buat teman-teman bisa stay tune di channel ini. Oke. Dan teman-teman jadi mungkin sih itu dulu ya untuk info mengenai bantuan atau BLT untuk guru honorer teman-teman. Jadi syaratnya juga sudah disediakan tadi. Kalian bisa cek juga teman-teman dan juga link berita saya berikan di deskripsi aja. Kalian bisa cek juga di sana ya. Oke, jadi itu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk informasinya. Jadi buat teman yang punya teman guru honorer atau mungkin keluarga, kalian bisa info hal ini. Jadi mereka juga bisa aware dan juga mereka bisa mendaftarkan diri melalui sekolahnya masing-masing untuk dipastikan mereka tercatat. Dan nanti saat program ini sudah direalisasikan, mereka berhak untuk dapat bantuan tersebut teman-teman. Tapi pastikan mereka juga bukan menerima prakerja ataupun Banpres UKM teman-teman. Jadi itu sih untuk syarat-syaratnya. Dan buat teman-teman kalau ada question seputar prakerja dan juga bantuan pemerintah, kalian bisa cek juga dashboard YouTube saya. Ada banyak penting yang bisa mungkin teman ketahui dan membantu menjawab question teman-teman semua. Oke teman, jadi itu dulu. Dan sama reminder lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya.
Jadi nggak tinggal input terupdate seputar dari channel ini teman-teman. Yang pastinya bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jadi thank you banget. Kalau salah saya mohon maaf dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.